Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik, Allah yang senantiasa ada Yes. buat kami Tuhan Amen. Yesus. Saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu dan segala kerinduan kami Tuhan Yesus, kami nyatakan segala beban kami Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan hatimu, kami hanya ingin bersuka cita Terima kasih Tuhan. Baik. kami bagian dalam pelayanan sore hari ini Tuhan Yesus. Oh kami semua kami yang ada ya Tuhan, kami percaya kau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai acara pada sore hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Mari saat sore hari ini kita mau bersorak bagi Dia. Kita naikkan segala pujian syukur kita kepada Dia. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Seperti kita. Haleluya. Amin. Segala kebaikan Tuhan. Dan sebab itu biarlah hati kita penuh dengan segala pujian, hati kita penuh dengan nyanyian kepada Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyatakan kepada Tuhan bahwa serta dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus Tuhan akan memberikan kemampuan. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan bekerja
Yesus bertumbuh sendiri. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita, memberikan kemampuan, berikan kemenangan. Puji Tuhan. Sama-sama kita bersatu pujian. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Allah yang mengerti. Hanya Engkau pribadi yang peduli Tuhan. Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Kau minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ibadah Yesus tidak ada kata terlambat. Tepat pada waktunya Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Namun yang Dia minta, satu hal yang Dia minta, tetaplah percaya. Tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Tetap percaya mujizat itu ada bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, luar biasa janji-Mu buat kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Oh, terima kasih Tuhan.
segala puji segala syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap percaya, tetap setia kepadamu sampai mujizat menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta, bahwa janji-Mu ya dan amin, bahwa janji-Mu Tuhan tetap ada bagi kami. Kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Iman kami biarlah tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan kami. Kasih tetap sama dulu, sekarang hingga sampai selamanya. Terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, yang menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan dalam hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan seluruh pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini, dan yang Kau memberkati Tuhan seluruh kehidupan, seluruh pelayannya lebih hari ini hingga di dalam Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau kuduskan kami, biarlah kami memberikan tanah hati yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kami duduk tenang Tuhan untuk menerima kebenaran Tuhan. Kami serahkan Tuhan cara ibadah ini dalam pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selesai. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Bangga ya punya Tuhan Yesus ya. Amin. Dia mengerti ya, apa yang saudara alami. Dia rasakan apa yang saudara rasakan. Ya. Tapi ada satu hal yang Tuhan minta, apa saudara? Ya? Tetap percaya sampai mujizat, sampai pertolongan nyata, bahkan sampai pertolongan itu pun kita dinyatakan lagi kita harus tetap percaya. Kadang-kadang kan kita nggak sabaran ya, benar ya? Kok semua mentok gitu ya? Kadang-kadang percaya sampai mujizat nyata. Ya. Kadang-kadang Tuhan belum bekerja, terus belum menolong kita sudah sudah berubah ya, benar ya? Kadang-kadang kan manusia itu kan ingin instan ya. Dengan cepat, tapi beda dengan Tuhan ya. Tuhan punya waktu dan waktunya Tuhan tepat, katakan pada waktunya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, tapi tepat ya, tepat pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Tawarik pasal 16. 1 Tawarik pasal yang ke-16. Ayat 8, 9, 10, 11, 12. Sudah dapat? 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, 9, 10 sampai 12. Kita bagi pada diri bersama-sama. Saya akan bacakan ayat yang ke-6, nanti Bapak Ibu bacakan ayat yang ganjil. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, dan demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Berbanggalah di dalam namanya yang kudus,
biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizat dan penghukuman yang diucapkannya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kembali yang kita garis bawahi ayat yang ke-10 bagian terakhir. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, yang bersuka hati. Sukacita, ya, seperti yang saya beberapa yang lalu, pas dikatakan kebahagiaan kita itu, dikatakan sukacita, kebahagiaan kita tergantung, ya, rasa aman, rasa tenang, rasa damai itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, makanya katakan tadi bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya. Maka dikatakan sukacita kita, kebahagiaan kita tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki, ya. Tapi ketika kita mencari Tuhan, ya, kita akan bersukacita, ya, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, ya. Katakan bahwa apa ya? Katakan kadang-kadang kan saat-saat ini bagaimana kita mau bersukacita pandemi kayak gini, ya, dan enggak ya? Ya, bagaimana kita bersukacita, bagaimana merasa tenang, nyaman terus, musuhnya enggak kelihatan, ya. Tapi dikatakan kebebasan kita dan kita bebas dari rasa takut, ya, rasa khawatir. Itu tergantung dari yang pertama, rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya. Sukacita, kebahagiaan kita itu tergantung bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan. Benar ya? Seperti yang saya bilang waktu minggu yang lalu, katakan bukan kaya yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukur itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang kaya. Benar ya? Ya, orang kaya katakan bisa makannya tapi gak bahagia, benar. Tapi kalau orang yang tadi kita orangnya apa? Orang yang gak mampu makan tempe, makan tahu, tapi masih makannya sukacita, benar. Beda ya. Rasa syukur itu memang. Karena kalau orang kaya kan dia punya banyak uang, mau beli. Tapi nggak ada rasa puas, nggak ada rasa bahagia. Tapi orang yang nggak punya, makan tempe, makan tahu, dia syukuri, nikmat rasanya. Ya, makanya katakan bukan kaya itu yang membuat kita bersyukur. Kapan? Tetapi katakan kaya, syukur itu yang membuat kita kaya. Ya, benar ya. Benar. Katakan bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur itulah yang membuat kita bahagia sebenarnya. Tunggu bahagia dulu baru bersyukur. Gak bahagia bagaimana? Ya. Tunggu kaya dulu baru bersyukur. Ya. Kalau udah kaya, kapan bersyukurnya? Ya. Benar ya, Bapak ya? Kan? Katakan bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur itu yang membuat kita bahagia. Katakan bahwa bukan sehat yang membuat kita bersyukur, tapi syukur itu yang membuat kita sehat. Ya, benar. Ada hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Katakan syukur yang membuat kita sehat jasmani dan rohani. Ya. Karena katakan kenapa kok kita nggak bahagia, kita sudah aman dan nyaman? Karena kita kurang merasa syukur kita kepada Tuhan.
Amsal pasal yang ke-17. Coba ini. Ya, ini tulisannya. Caranya. Can't you believe that my friend just purchased a private jet? Wish I could afford one. Well, you had one someplace yourself, sir. You don't understand. If I had one of those, I'd be much better. Hey man, sorry to bother you. Is this a new Rolls Royce? This is like right through your car. Yeah, it is. I'm so happy for a car like this. It says my face is wrong. Must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run. Thanks for talking to me. You know what, Arvin? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad. You know? I guess the only way to be happy is what's wrong with that? Amin. Kalau saya lihat pada taruh di apa di bak mobil, harga mobilnya itu 20 miliar. Tapi enggak kurang nih kan. Tadi baru kita lihat mobilnya, cek harganya 20 miliar. Tapi katanya belum nyaman loh, belum bahagia. Lihat temannya punya apa, punya pesawat jet pribadi. Ya. Tapi kan coba, kan kadang-kadang kita seperti itu. Lihat tetangga punya beli ini, kok kita bisa begini. Suami nggak mampu jadi maksa-maksa jadi ada kekacauan dalam rumah tangga, ya. Ribut. Sebenarnya katakan jalan bahagia itu adalah kita mensyukuri apa yang kita miliki. Amin. Cobalah syukuri apa yang kau punya. Ya, benar Bapak Ibu. Maka kalau dicari percaya ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan beri, maka dikatakan dikatakan apa yang enggak. Yang lain ini pasti akan Tuhan beri ya. Benar ya? Ada kejutan surprise yang lain yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ada aja kalau kita nggak mau bersyukur gitu ya. Ya benar ya, Pak ya. Bagaimana mau Tuhan percayakan yang lain? Ya. Coba terus. Mobilnya ditendang. Is your car break down? Oh, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I'd be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I'm gonna miss the bus. Hope you have a good day. Ya coba deh, balas. Ya. Katakan kamu bahagia karena dia membandingkan apa yang dia dipunya temannya dia. Maka bahkan apa yang dia miliki tentang berharga katanya. Benar ya? Jadi enggak dia bahagia. Kenapa kita enggak bahagia? Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain masa bisa, saya nggak bisa. Ya. Makanya nggak ada bahagia, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Kadang nggak ada rasa syukur. Ya terus. Wow. It's unfortunate car. Beruntung sudah, beruntung masih punya mobil dia. Sucks. I hate taking a bus. That's fine. I just. Maybe because I missed the bus. I just wish I
Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I'm gonna take off, but cheer up. Ya, ya. Berkat itu, kalau untuk hidup pasti cukup ya, benar ya. Tapi dibuat untuk gaya hidup kurang. Sebanyak apapun uang yang saudara miliki, tapi ketika saudara pakai untuk hidup pasti bisa. Tapi ketika saudara uang yang banyak saudara bikin buat untuk gaya hidup, gak bakalan bisa. Gak ada rasa syukur. Ya, amin. Berkat yang sedikit, ya, yang Tuhan kasih, kalau kita syukuri bisa untuk menghidupi hidup kita. Tapi kalau kita berkat yang sedikit itu, kalau kita buat untuk gaya hidup, tidak bakalan cukup. Bahkan banyak uang pun, ketika kita mau buat untuk gaya hidup kita, tidak bakalan bisa. Amin. Amin. Jadi apa yang Tuhan beri itu buat untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Oh, terus. The bus is not bad after all. Man, I hate this bike. I'm so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my God. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Ya. Satu-satunya jalan untuk menuju bahagia adalah mensyukuri apa yang saudara punya. Jangan lihat tetangga gini-gini dia. Kalau kita mau bandingkan diri kita dengan orang lain, kacau nanti rumah tangganya. Dia nggak bakalan bahagia rumah tangganya. Cuma satu kuncinya, mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Ya, amin. Itu kunci untuk menuju bahagia. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang naik sepeda, dia malas bersepeda berapa mil. Karena coba yang tidak punya kaki, dia masih bersyukur. Ya. Dia masih bisa bersyukur, walaupun tidak punya kaki, tapi masih punya tangan dia. Kita ini masih lengkap semuanya. Ya. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya kaki, semuanya masih lengkap. Kurang apa? Yaitu kurang bersyukur. Ya, kita kembali ke Tuhan. Amsal yang ke-17. Ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan. Hati yang gembira itu dikatakan adalah obat. Dikatakan hati yang gembira itu obat yang menyembuhkan. Ya. Hati yang bersyukur itu bisa menyembuhkan keadaanmu. Ya. Hati yang bersyukur, hati yang gembira dikatakan menyehatkan badan. Tapi semangat yang patah adalah penyakit. Sungguh-sungguh itu adalah penyakit. Gak tahu bersyukur itu adalah penyakit.
Semangat yang patah membuat orang sakit. Amsal pasal 15. Ayat 25. 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Ucapan syukur itu dikatakan menggembirakan. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dikatakan membungkukkan. Penyakit. Duka cita pada jiwa manusia yang menegarnya dan membuatnya tidak mampu mengerahkan tenaga untuk melakukan apa yang harus dilakukan atau mengumpulkan kekuatan untuk menanggung apa yang harus dia tanggung. Kekhawatiran. Dikatakan karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita nggak bisa mengerahkan kemampuan kita, nggak maksimal. Sehingga kita nggak bisa menanggung apa yang menjadi seharusnya, apa yang menjadi tanggungan kita. Kekhawatiran dalam hati bukan orang, tapi perkataan yang baik memberikan menggembirakan, membuat orang itu sukacita. Kesedihan membuatnya terbungkuk, ya, sehingga menenggelamkannya. Coba kita kembali ke ayat Tawarik tadi. Ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita kita kurang bersyukur. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita saudara ini bersyukur. Bersyukur. Apa atas apa yang Tuhan berikan, apa atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Bukan besar kecilnya yang membuat kita bahagia, tapi rasa syukurnya itu yang membuat kita bahagia. Seberapa banyak pun kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kalau kita nggak ada rasa syukur, gak bahagia rasanya. Ya. Tapi ketika Tuhan percayakan sedikit, kita mengucap syukur. Tuhan percayakan banyak, kita mengucap syukur. Coba 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisa? Ya. Kalau ketika kita hidup berkecukupan sih gampang, ya. Ketika berkat mengalir gampang. Ketika kita masih keadaan sehat, kuat, gampang orang mengucap syukur. Tapi yang luar biasa ketika orang masih dalam kekurangan dan dia bisa mengucap syukur, itu yang luar biasa. Susah nyarinya. Kalau orang yang hidupnya berkelimpahan, hidupnya semuanya ada bersyukur, ya banyak. Ya, benar ya. Orang yang susah, sudah sakit, tapi dia masih mengucap syukur, itu luar biasa.
Katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal maksudnya apa? Dalam keadaan susah, sakit, senang, bahagia, miskin, kaya, sehat, sakit, ya mengucap syukur. Ya, dalam segala hal. Gak milih-milih. Aku sering mengucap syukur pas mana duit. Ya semuanya bisa gitu. Ya. Aku bisa mengucap syukur pas tanggal muda. Ya. Semuanya bisa. Ya. Yang kedua, ya, kebahagiaan kita ditentukan ketekunan kita dalam mencari Tuhan setiap hari. Artinya hubungan kita dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang terus-menerus berseru kepada Tuhan dengan ucapan syukur dapat memiliki keyakinan bahwa Ia akan berjalan di samping mereka dan senantiasa memberikan pertolongan sepanjang kehidupan mereka. Jadi ketika kita setiap hari berseru kepada Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mengapa seringkali kita merasa sendiri, balik Tuhan tak peduli? Katanya tadi kemudian Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengerti, karena kita nggak dekat dengan Dia. Ya, karena kita merasa kita jauh dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, apapun keadaannya, kita pasti merasakan pertolongannya nyata dalam hidup kita, penyertaannya dalam hidup kita. Ya, amin. Makanya mengapa kita kok merasa sendiri? Karena kita jauh dengan Tuhan, kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita datang pas ada perlunya saja, ya. Kayak Pak aja. Pak Serap kan kalau perlu diturunkan pakai. Kalau ada perlu enggak dipakai. Kadang-kadang kita seperti sama Tuhan. Kalau ada perlu ya sudah. Saya percaya setiap hari, setiap detik, setiap jam kita perlu Tuhan. Ya. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus dalam hidup kita. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan terbukti. Ya. Mengapa Daud bisa mengenalkan diri? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan dia. Tuhan itu dapat diandalkan. Tuhan itu dapat dipercaya dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Dia dapat dipercaya. Pemazmur sudah merasakan karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan di keadaan yang sulit pun dia merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar dapat diandalkan. Satu pribadi yang tidak mengecewakan. Saya percaya semua yang kita hadir saudara ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan merasakan yang berkata demikian. Ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tak pernah diragukan lagi. Dia sangat terbukti dalam setiap kesesakan, dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mazmur ini mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan akan Allah
Sementara dalam masa ketidakstabilan, dalam ketidakpastian, di masa-masa yang tidak pasti, tapi Tuhan Yesus masih dapat dipercaya. Ya. Amin. Dia dapat diandalkan di masa-masa yang tidak pasti, ya. Tidak stabil, tapi dia tidak bisa diandalkan. Dia dapat dipercaya. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Toh kita masih khawatir, ya. Benar ya? Kadang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di Matius dikatakan jangan khawatir apa yang kamu makan minum pakai. Ya. Itu kan perkataan Yesus sendiri. Siapakah dari antara kamu yang dengan kekhawatirannya bisa menyelesaikan masalahmu? Gak ada ya. Adakah di antara saudara yang khawatir bisa menyelesaikan masalahnya? Tidak ada. Justru dengan kekhawatiran kita menambah masalah. Maka dikatakan 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Ya. Mengapa kita harus khawatir? Cari. Kalau dikatakan Matius 7 ayat 7, carilah. Coba Matius 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan, ketoklah maka itu akan iya. Yang MS paling tadi juga pergi. Katakan ketok terus sampai dibuka. Cari terus. Minta terus. Maka dikatakan tadi sampai mujizat itu nyata. Ya. Kadang belum nyata kita sudah bosan, sudah mengeluh, apa sih? Dia, kok lama nih? Kayak anak itu. Kok lama sih Pak? Semua butuh proses tadi bilang. Aku minta ini kok. Ya saya. Tapi bilang tunggu kamu berubah. Kamu punya tugas, kamu punya tanggung jawab baru. Selama kamu gak berubah, selama kamu gak bertanggung jawab atas dirimu, atas tugasmu, gak bakalan tak kasih. Ya, butuh proses lah ya. Kadang-kadang ada maunya dipijit, ya. Tapi habis itu ya, pas sudah dikasih, dong pijitin, mau, sebelum dapat, nggak disuruh, pijit. Kan minta, kan dalam menunggu itu kan maka tidak akan timbul semua kecemasan, semua ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan khawatir, ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Saya paling memang setelah lewat jalan Panji, jembatan itu, orang yang nggak bisa, sampai dikasih, sampai ngomong diri, dia bapak, jadi orang kasihan gitu ya. Ya, karena dia jadi, ya, duduk
sepanjang hari berjemur itu. Kadang orang ngasih, kadang enggak. Kadang-kadang, kasih dong. Oh bisa. Mana teliti tadi? Bahasa empat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Dikatakan bahwa salah satu kunci untuk menghilangkan yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan adalah doa. Ya, bukan depresi. Ya. Jika saudara merasa mulai mungkin hari-hari merasa ketakutan, kecemasan menimpa hidupmu, kunci cuma satu, berdoa. Ketika kita berdoa, dia berbaharui kekuatannya. Kekuatan rohani kita diperbaharui. Biasanya dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat. Di Matius dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, dan berat aku memberi kelegaan. Ya, cuma satu kunci berdoa. Dalam hadirat Tuhan, kekuatan kita diperbaharui. Nah, ketika kita berdoa, kita akan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, menjaga hati dan pikiran kita. Sama seperti saudara masuk kemana? Sipur, ada yang jaga. Jadi kalau ada yang berbuat onar, nggak bisa. Begitu juga dengan ketika kita berdoa, katakan tuh hati dan pikiran kita dijaga, sehingga hal-hal yang ingin merusak hidup kita, merusak pikiran kita, merusak hati kita tidak boleh masuk. Ada damai sejahtera yang menjaga. Terus kenapa saya patuh dong? Karena saudara lupa berdoa. Dia lolos, ya. Tanpa masuk apa? Masuk pintu pengawalan, sembunyi-sembunyi dia masuk. Dijaga hati dan pikiran saudara, dijaga ketika saudara berdoa kepada Tuhan. Kita dikatakan Allah akan menguatkan kita untuk melakukan segala perkara dengan berdoa. Maka dikatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan, kemampuan. Cara memperoleh kekuatan itu bagaimana? Ya, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang tinggi dengan Tuhan. Maka dikatakan kuasa kemampuan itu akan mengalir dalam hidup kita. Kita akan menerima rahmat, ya, kasih karunia, pertolongan pada waktunya. Ketika kita berdoa, Ibrani 4 kalau misalnya ayat 16, dalam hadirat Tuhan, tahta kasih karunia Tuhan, tersedia segala sesuatu. Ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itu ada dalam hadiratnya Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dikatakan kita mendapat kasih karunia, pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Di saat yang kita butuhkan. Dan ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8. Ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hasilnya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini sama saya dan saudara. Ya. Jadi ketika saudara tak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, makanya saudara mengeluh bersungut-sungut, aku sudah sedia ke gereja, sudah beribadah, doa puasa. Kau punya masalah kau beres-beres. Tapi ketika saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam masalah kita. Dia ada dalam pergumulan, Dia ada dalam sakit penyakitmu. Ya, Dia ada dalam setiap pergumulan rumah tanggamu. Amin. Ya. Ketika saudara punya hubungan yang baik dengan saudara, dengan Tuhan, saudara akan berkata, Tuhan punya. Kita tahu bahwa Allah sekarang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Tapi ketika saudara tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, kok masalah hidup penuh dengan masalah. Ya. Saudara nggak bakal mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Tapi ketika saudara mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu, saudara akan perlu bersyukur kepada Tuhan. Ya, amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tadi ini kata dia. Terkadang kita merasa tak ada jalan. Ya. Bukan tak ada jalan, karena kita sudah tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Tuhan punya jalan dalam setiap hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Kenapa kita tidak bisa melihat jalannya Tuhan? Karena kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan.
Berkati kami sekalian yang ada pada sore hari ini. Sebutkan bahwa kami tinggal satu tempat ini kami boleh tetap bersuka cita dan jika di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan sebabnya kami mengucap syukur dan terima berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, dan kita disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara nikmati saja hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan, ya, seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Ya, lakukan itu. Bersuka cita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Udah, apapun yang kita alami, ini pegang firman Tuhan, imani firman Tuhan. Bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Dan ayat selanjutnya satu hal lagi. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Udah itu aja. Udah itu aja. Pegang iman dan Filipi. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 5 1 Tesalonika ayat 16 sampai 18. Itu lakukan itu pasti. Apapun yang kita alami, kita tetap berbahagia. Kita tetap ada damai sejahtera. Saya mendengar ada jemaat si A seperti ini, si A sedang alami ini. Tuhan, saya hambamu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan. Baru saya bisa mendoakan. Baru doa. Hanya doa. Hanya ucapan syukur saat saya dengar jemaat lain bersyukur Tuhan kalau jemaat ada rencana yang indah, ada maksud Tuhan untuk jemaat ini. Dulu saya khawatir Tuhan, pelayanan saya kok kalau enggak ada hasilnya, kok jemaat mengalami seperti ini. Setelah saya renungkan, setiap saya berdoa, saya renung, Tuhan selalu memberi hal yang baru. Memberi hal yang baru, yang memberi semangat, yang terus membangkitkan roh kita. Katakan, jangan padamkan roh. Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita doakan juga negara bangsa kita. Kalau Ibu Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhir September resesi, akhir September tapi kita jangan takut, jangan khawatir, ya bagaimana katakan, bersyukurlah semua, bersyukur, tetap berdoa, jauhi segala jenis kejahatan bukan hanya membunuh, merampas, mencuri, iri hati, sakit hati, dendam, tidak ada hubungan itu, jauh. Apapun yang kita alami, kita akan tetap ada damai sejahtera. Doakan, ya, kita masih bisa bersyukur saudara di Jakarta, daerah-daerah mana udah mengalami pandemi, banjir lagi. Kita masih bersyukur, dan masih tempatkan kita di tempat yang masih aman. Aman tempat kita tinggal, kota kita tetaplah berdoa untuk negara kita, untuk kota yang tempat kita tinggal. Jakarta sekarang itu udah pandemi semakin meningkat, banjir lagi tadi malam ya, banjir, Kali Ciliwung meluap. Sekarang ini bukan rakyat kecil yang mengalami COVID ini, justru pembesar-pembesar, ya, tokoh-tokoh yang mengalami, Menteri Agama, terus anaknya Bupati mana itu, Wali Kota Bupati Jambi, ya, seluruh keluarga, bahkan anaknya yang nomor 3 yang paling kecil masih 13 usia sampai Juan, ya, meninggal karena COVID. Ya kurang apa, protokol kesehatannya dia pasti sudah. Menteri Agama kurang apa saudara? Pasti dia bilang, tetap
bersukacitalah, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jauhi segala jenis kejahatan. Hidup seperti itu. Doakan juga ini jemaat yang baru ya, saya yang agak ya kurang ya tadi kita belum bilang kemarin orang tuanya kesini kaget saya sudah dan tahu-tahu naik ke atas ibunya anak saya ya badan di gereja sih iya bu iya udah nggak apa-apa syaratnya apa nggak ada syaratnya bu cuma syaratnya yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh beribadah Tuhan Yesus katanya KTP sama kakak oh itu untuk perlengkapan untuk kalau ada apa-apa kita tahu orang tuanya tempat tinggalnya oh ya anak saya itu Islam saya Muslim tapi anak saya sebab dia sekolah istiqah belum sampai selesai karena ya kurang pas katanya ya kita bimbing anak ini mengerti mengenal Tuhan Yesus. Waktu dia sholat apa sepatutnya disembunyikan temannya lah. Mulai itu dia nggak mau sholat terus ya kita doakan kemarin juga ada jiwa baru mungkin dari pos dari Surabaya dia pos di depannya apa nggak tahu belum jelas pagi datang ke sini tapi sudah terlambat sore mbak nanti ada mbak suaminya kerja apa? Mengamen. Oh ya, Bapak. Sore kemarin dia datang ya. Puji Tuhan kita terus berdoa, kita satukan hati, kita terus di mana ada kesatuan di situ pergerakan Allah akan terjadi. Dan akan banyak jiwa-jiwa. Terus dukung pelayanan kerja Tuhan di tempat ini ya. Puji Tuhan dari saya semua. Jadi